Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini, baik? Baik, Bu. Anak-anak, karena ini adalah pertemuan awal kita atau pertemuan pertama, pada kesempatan pertama, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marcelina Mulianti. Teman-teman sekalian bisa panggil saya Eli. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Stifus Serten yang menjalankan atau lagi praktek untuk mengajar. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Anak-anak, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta kita sekalian untuk berdiri. Mari kita silakan kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami aturkan kepadamu atas berkat karunia dan pelindung sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kau perkenankan kami untuk berkumpul bersama di sini sebagai pengajar dan sebagai pelajar. Sudi kiranya ya Tuhan, turunlah Roh Kudus atas diri kami, agar kami dapat menerima semua materi hari ini dengan baik. Nama kami puji hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak, hari ini ada kegiatan pada semua. Ada semua, Ibu. Siapa di sini yang rajin belajar atau sering belajar kalau malam hari, sore hari atau siang hari? Saya, Bu. Yang lain? Malam, Bu. Tunggu malam, Bu. Teman-teman, karena kita adalah sebagai pelajar, jadi tugas utama kita itu belajar. Karena dengan belajar kita dapat mengetahui banyak hal. Kita juga selain mengetahui banyak hal, pengetahuan kita juga luas. Dan pada pagi hari ini, materi yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang peran Roh Kudus bagi gereja. Itu, Ibu. Dari tema ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Yang pertama, mengetahui arti atau asal kata dari Roh Kudus. Kedua, menjelaskan arti atau pengertian dari Roh Kudus. Ketiga, menjelaskan makna dari lambang-lambang Roh Kudus.
Keempat, memahami peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan tradisi. Yang kelima, menjelaskan peran Roh Kudus bagi gereja. Yang keenam, merefleksikan tentang teman-teman, ada 7 pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang pertama, mengetahui asal atau arti kata dari Roh Kudus. Yang kedua, menjelaskan pengertian dari Roh Kudus. Ketiga, menjelaskan makna lambang-lambang Roh Kudus. Keempat, memahami peran Roh Kudus baik dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan tradisi. Yang kelima, menjelaskan peran Roh Kudus bagi gereja. Keenam, merefleksi atau bagaimana pandangan kita suci tentang Roh Kudus turun atas para rasul. Yang pertama, tentang pengertian tentang arti kata dari Kudus. Dari teman-teman mungkin ada yang tahu arti kata dari Roh Kudus. Ada yang tahu? Silakan. Siapa nama? Silakan. Roh Kudus adalah orang yang paling suci. Roh Kudus adalah orang yang suci. Ada orang yang lain? Ada yang siapa nama? Bila Roh Kudus adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan Tuhan. Jadi Roh Kudus adalah Roh Kudus adalah Tuhan. Priska? Roh Kudus menurut saya adalah utusan. Roh Kudus utusan Tuhan. Ada lagi? Roh Kudus adalah roh yang membedakan ya. Roh yang membedakan yang baik. Roh Kudus itu dari 2 kata, Roh dan Kudus. Roh sendiri itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu ruah. Yang artinya angin, nafas, daya atau kekuatan. Yang kedua, kudus. Kudus artinya suci. Dari kata ini, dari kata ruah yang artinya angin, nafas atau kekuatan dan suci, dapat diartikan Roh Kudus itu sebagai suatu daya atau suatu kekuatan internal, kekuatan dari dalam diri manusia yang dapat menggerakkan atau menghidupkan pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Jadi Roh Kudus juga berarti adalah kekuatan Allah yang akan menggerakkan atau menghidupkan
pikiran kita sebagai manusia atau sebagai kaum beriman. Lalu yang ketiga itu menjelaskan makna lambang-lambang darah kudus. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu lambang-lambang darah kudus itu apa saja? Ya, bermerpati. Ada lagi yang lain? Api. Ada lagi yang lain? Cahaya. Ini. Ada lagi yang lain? Lambang-lambang darah kudus itu yang pertama itu air. Dalam upacara pembaptisan, air adalah lambang darah kudus. Air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali dalam pembaptisan. Lalu yang kedua, itu urapan. Urapan minyak suci itu menjadi inisiasi Kristen yang melambangkan atau lambang darah kudus. Lalu yang ketiga itu api. Api melambangkan daya transformasi roh Allah. Dalam peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul pada hari Pentakosta merupakan dari turun Roh Kudus itu memenuhi para rasul dalam rupa lidah-lidah api. Yang keempat itu materai. Materai dilambangkan atau berkaitan erat dengan pengurapan. Kristus telah disahkan oleh Bapa dengan materainya, dan di dalam Kristus juga kita telah dimateraikan atau menjadi milik Kristus. Yang kelima, tangan. Tangan juga merupakan lambang darah kudus. Ketika Tuhan Yesus memberkati anak-anak, Dia menumpahkan tangan ke atas mereka dan memberkati anak-anak. Itulah sebabnya tangan juga merupakan lambang darah kudus. Yang keenam, merpati. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus itu turun atas diri Yesus dalam bentuk burung merpati. Lalu kita lihat poin yang keempat itu tentang memahami peran Roh Kudus dalam perjanjian lama, perjanjian baru dan dalam tradisi. Yang pertama, peran Roh Kudus dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama ada dua peran Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu sebagai daya ilahi yang menghidupkan dan menyelamatkan umatnya. Kita dapat lihat dalam kisah penciptaan bab 1 ayat 1 ayat 2 bahwa pada mulanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari teks tersebut atau dari kutipan tersebut dijelaskan bahwa dalam kisah penciptaan Roh Allah adalah Roh yang menangkap dan yang memberi kehidupan bagi semua ciptaan. Peran Roh Kudus yang sudah dalam perjanjian lama itu, yaitu Roh Kudus hadir dalam tokoh-tokoh tertentu seperti para nabi dan raja. Berkat kehadiran Roh Kudus, para nabi dan raja bisa menjadi pahlawan bagi Israel seperti
yang dirasakan atau yang dialami oleh Raja Saleh. Lalu yang kedua, peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru yang pertama dapat kita lihat dalam Injil Matius dan Markus. Injil Matius dan Markus melihat Roh Kudus itu sebagai kekuatan Allah yang hadir sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus melalui tindakan, sabda dan pribadi Yesus Kristus. Dalam Injil Matius bab 12 ayat 28, berkata Roh Kudus, Yesus dapat mengusir orang sakit, mengusir setan dan memaklumkan kerajaan Allah lewat selain dalam perumpamaan dengan menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Lalu dalam Injil Markus bab 1 ayat 8, Yohanes membaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia membaptis kamu dengan Roh Kudus." Dia yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus sebagai Mesias. Lalu yang kedua, Injil Lukas dan kisah para rasul. Injil Lukas dan kisah para rasul menekankan Yesus yang sejak awal dikandung dari Roh Kudus. Kepada Bunda Maria, malaikat Gabriel berkata, "Roh Kudus akan turun di atas kamu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau, sehingga anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Dalam kisah para rasul juga bab 28 ayat 38 jelas bahwa gereja itu tidak Roh Kudus tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari Allah yang diberikan kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, menurut Injil Yohanes. Injil Yohanes menekankan bahwa Roh Kudus yang akan dicurahkan Yesus itulah yang disebut sebagaimana yang Dia janjikan sebelumnya di surga adalah Roh kebenaran. Jadi di dalam Roh itu kita akan menerima atau Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenarannya, dalam kebenaran Yesus Kristus. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama itu Roh Kudus berperan sebagai pemberi atau roh yang menata kehidupan dan juga hadir dalam tokoh-tokoh tertentu seperti para nabi dan raja. Sementara dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus itu hadir bukan orang tertentu saja, tetapi untuk semua orang, termasuk kita. Lalu yang ketiga, kita lihat peran Roh Kudus dalam tradisi. Di dalam tradisi Gereja Katolik, kita mengetahui 7 karunia Roh Kudus atau yang disebut dengan Sabta Karunia Roh Kudus. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu 7 karunia Roh Kudus. Siapa yang tahu 7 karunia Roh Kudus?
Ibu, pengetahuan. Karunia pengetahuan. Karunia tak kenal. Dua, karunia takut akan Allah. Karunia kebijaksanaan. Ketiga, Karunia kebijaksanaan. karunia kebijaksanaan. Ada lagi? Karunia kesalahan. Karunia kesalahan. Kita lihat ada 7 karunia Roh Kudus. Yang pertama karunia pengetahuan, takut akan Allah, kebijaksanaan, karunia sehat, karunia pengenalan akan Allah, dan karunia pengertian. Kita lihat satu persatu. Yang pertama itu karunia takut akan Tuhan. Karunia takut akan Tuhan maksud sini bukan berarti kita takut untuk berdoa kepada Tuhan, melainkan kita takut akan penghukuman Tuhan atau takut bahwa diri kita tidak bisa berbuat. Ketakutan pada tahap ini membantu kita untuk pertobatan awal. Atau ketika kita melakukan kesalahan, kita itu yang namanya pertobatan. Lalu yang kedua karunia keperkasaan. Yang kedua karunia keperkasaan. Karunia ini berarti keberanian kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan ketika melakukan hal-hal yang baik, ketika kita mengalami kesulitan, itu bukan menjadi hambatan atau menjadi persoalan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Karunia keperkasaan ini juga ketika Tuhan memberikan kita misi ayat dari Tuhan, kita tidak boleh hanya bersandar pada kekuatan kita sendiri, tetapi bersandar juga pada kemampuan Tuhan. Lalu yang ketiga itu karunia kesalehan. Karunia kesalehan berarti karunia ini berarti Roh Kudus itu membentuk hubungan yang baik antara Allah seperti bapa dengan anak dan hubungan persaudaraan yang baik seperti kita atau kita dengan tetangga kita atau dengan sesama kita sendiri. Lalu yang keempat itu karunia nasihat. Karunia nasihat ini memberikan petunjuk jalan kepada kita untuk memberikan kemuliaan yang lebih besar bagi Allah. Yang kelima, karunia pengenalan akan Allah. Karunia ini memberikan kemampuan kita untuk menilai ciptaan dengan semestinya dalam kaitannya dengan Sang Pencipta. Yang keenam, karunia pengertian. Karunia pengertian. Karunia pengertian ini memungkinkan kita untuk mengerti kedalaman misteri iman atau mengerti tentang iman kita sendiri, seperti apa yang sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Dan yang ketujuh, karunia kebijaksanaan. Karunia kebijaksanaan ini memungkinkan kita untuk mampu melihat sesuatu dari kacamata ilahi atau memungkinkan kita untuk dalam kehidupan sehari-hari itu kita melihat atau tujuan hidup kita itu hanya pada Tuhan. Lalu kita lihat peran Roh Kudus bagi Gereja Katolik.
Peran Roh Kudus bagi Gereja Katolik. Yang pertama, Roh Kudus hadir melalui peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus atas para rasul. Para rasul yang pertama atau yang awal-awalnya itu mereka takut, mereka memiliki rasa takut, kecemasan dan kegelisahan. Tetapi mereka turunnya Roh Kudus atas diri mereka, hati mereka itu berkobar-kobar sehingga mereka bisa mewartakan atau bisa khotbah tentang kesaksian Yesus. Sehingga para muridnya atau para pendengarnya itu bisa percaya akan Yesus Kristus. Yang kedua, peran Roh Kudus sebagai gereja itu terbukti sebagai pelindung. Terbukti sebagai pelindung dari serangan tidak berarti atau ajaran-ajaran sesat. Yang ketiga, peran Roh Kudus bagi Gereja Katolik. Gereja mengimani Roh Kudus sebagai teman-teman, ada 3 peran Roh Kudus bagi gereja. Yang pertama itu melalui peristiwa Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul. Yang kedua sebagai pelindung dari serangan bidah atau ajaran-ajaran sesat. Dan yang ketiga, gereja mengimani bahwa Roh Kudus adalah roh yang mengajar gereja untuk berani mewartakan kebenaran. Ajaran-ajaran kebenaran maksud di sini adalah ajaran tentang baik dari pemerintahan itu tentang hak asasi manusia maupun sebagai untuk kebebasan untuk memilih agama atau kebebasan beragama. Lihat bagaimana pandangan kita tentang Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta. Pertama, saya ingin memperlihatkan gambar kepada kalian. Dari gambar ini, menurut teman-teman, peristiwa apa yang sedang terjadi? Perjalanan karakter Yesus yang
Bersama Tuhan kasih. Yang lain? Turunannya Turunnya Roh Kudus atas para rasul. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Lalu teman-teman, siapa saja tokoh yang hadir atau yang menerima Roh Kudus itu? Para rasul dan juga Maria. Karena kita sudah melihat tadi gambarnya, sekarang saya persilakan kepada teman-teman untuk duduk dalam kelompok. Kita bentuk dalam 3 kelompok. Semuanya kita diisi. Untuk teman-teman yang tidak ada suci, lain kali kalau les agama Katolik wajib untuk membawakan kitab suci. Sekarang teman-teman sudah bisa kitab suci kisah para rasul. Bab 2 ayat 1 sampai 13. Kisah para rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Setelah teman-teman membaca kitab suci, ada beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan dalam Kisah para rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Setelah itu, teman-teman dipersilakan untuk mengerjakan soal. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Roh Kudus turun atas para rasul dikisahkan menurut Kisah para rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Yang kedua, apa yang dialami para rasul setelah Roh Kudus turun atas mereka? Sakit ini.
Sudah Ibu. Sudah semua? Sudah mulai? Sudah Ibu. Semuanya sudah kerja? Sudah Ibu. Pertama saya persilakan kepada kelompok 3 untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 2 sudah berdiri. Silakan maju dan diskusi. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Jawaban kami dengan pertanyaan nomor 1, bagaimana Roh Kudus turun atas para rasul yang disahkan dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Roh Kudus turun atas para rasul dengan turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka beda seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Yang kedua, apa yang dialami para rasul setelah Roh Kudus turun atas mereka? Yang mereka alami adalah mereka mulai di mana para rasul mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 1. Silakan nanti. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Roh Kudus turun atas para rasul yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-13. Baik, di dalam peristiwa Pentakosta ini bahwa Roh Kudus itu turun, dan pada saat itu dari langit ada suatu bunyi, dan bunyi itu seperti angin yang keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka itu sedang duduk, dan tampaklah mereka seperti lidah-lidah api yang bertebaran hingga di atas mereka masing-masing. Lalu yang kedua, apa yang dialami para rasul setelah Roh Kudus turun atas mereka? Baik, para rasul setelah dialami para rasul itu, mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, sehingga semua orang sangat terkejut. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasilnya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kepada kelompok 3. Pada kelompok 3 yang mempresentasikan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana Roh Kudus turun atas para rasul yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul tersebut. Roh Kudus turun atas para rasul itu ketika semua orang berkumpul di satu tempat, dan tiba-tiba turun dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan tinggal pada mereka masing-masing. Apa yang dialami para rasul setelah Roh Kudus turun atas mereka? Yang dialami para rasul yaitu mereka mulai berkata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kepada kelompok 3. Mari kita beri tepuk tangan. Teman-teman, saya lihat teman-teman kurang semangat. Mari kita berdiri. Semangat. Dan teman-teman ada yang tetap semangat. Ya, silakan.
Nasu. Mana sih Pak? Ada ibu ada pesanan dari siang baru. Iya. Oh iya, Tepuk semangat. Saya tiga kali ke kanan, tiga kali ke kanan, tiga kali ke kiri. Yang pertama, tepuk semangat. Di dinding, tiga kali. Di tengah, kanan, ke kiri, ke kanan, duduk. Siap, sudah tepuk semangat. Di dinding, kanan, duduk. Tepuk semangat. Di dinding, kanan, duduk. Semangat dulu. Semangat dulu. Pada Semua kita bergabung makin. Jadi tentang baca dari kisah para rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Terima kasih tadi kepada semua teman-teman yang sudah mengerjakan dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Sekarang Ibu beri kesimpulan. 50 hari setelah kebangkitan, Yesus memenuhi janjinya kepada para rasul bahwa Roh Kudus akan turun atas mereka atau turun atas para rasul. Pada hari itu atau pada hari turunnya para rasul itu, para rasul yang tadinya ketakutan, tetapi mereka Roh Kudus turun, mereka berani tetap di depan umum untuk berkhotbah, sehingga para pendengar yang bisa percaya akan kesaksian mereka. Dari jumlah mereka yang terbatas, tetapi ketika mereka sudah berani tampil di depan umum berkata terus itu, jumlah mereka itu bertambah sekitar 3.000 jiwa. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga, mari kita menjadi seperti para rasul yang setelah turun Roh Kudus atas kita harus bisa mewartakan kebenaran dan ajaran Yesus Kristus. Adik-adik, pada hari ini kegiatan pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Sebelum kita pulang, kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Saya minta kepada saudara memimpin saya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kesempatan ini kamu telah menyelesaikan pelajaran kami. Jika dalam waktu kehidupan, Tuhan saudara yang oleh Tuhan dapat kami dengan baik. Namun